Hai guys, kembali lagi bersama kita di Disciple TV. Saya Joe dan saya Josie. Hari ini kita akan melakukan games. Kita akan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan dan bermain. Oke. Sekitar 8 tahun. Oke. Oh, aku ambil. Ambilnya apa? Enak, Jas. Oke. Oke, ready. Oke, pemanasan. Kapan pelayanan terakhir bersama-sama? Pelayanan terakhir waktu di Kediri. Kapan itu? 2 bulan lalu. Bulan Juni ya? Bulan Juni. Oke, tanggal berapa? Ingat? Tanggalnya tanggal muda. Tanggal muda. Ya, nggak tanggal tua. Tanggal muda. Oke. Kita Wah, asik. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Apa ada pergumulan selama pelayanan tersebut? Oke. Ada Apa, Jo? pergumulan pekerjaan lumayan padat dan ada juga mengenai keuangan juga. Jadi keuangan sempat nipis, jadi pekerjaan harus dikebut semakin padat. Di saat itu sih waktu pelayanan harusnya sih saya harus menyelesaikan pekerjaan saya, dan pada hari itu, hari Rabu dan Kamis itu untuk proses pencairan honor. Ya, sekilas saya bekerja di bagian IT, di bagian ngajar, dan saya dapat honor setiap kali saya menyelesaikannya. Nah, hanya hari Kamis aja. Nah, waktu itu Josie meminta untuk bisa pelayanan di Kediri. Ya udah, sempat memikirkan, waduh, jangan-jangan honor saya nggak cair nih. Padahal lagi butuh banyak kebutuhan gitu. Untuk saya pergumulannya sih sebenarnya tidak banyak pergumulan. Jadi memang waktu itu ditawarin sama Ibu Imam untuk pergi ke Kediri dan Ko Hendro waktu itu. Nah, di sini saya harus bawa temen. Ya, pergumulan itu cuma satu. Mana temen yang cocok buat saya untuk ke Kediri. Nah, itu juga tidak gampang mencari orang, juga tidak sembarangan juga gitu loh. Karena kita di sana juga harus menjadi pelaku juga dan menghidupinya juga. Jadi memang awalnya saya berdoa ini ya, saya berdoa, Tuhan, ini siapa yang memang benar-benar cocok gitu kan. Terus terlintas namanya Kak Johannes. Ya, terlintas, kemudian saya sampaikan ini ke Kak Johannes. Saya sampaikan, terus kemudian saya sampaikan bahwa Mas Jo, sampean ini bantu aku lah untuk ke Kediri waktu itu. Nah, terus singkat cerita, dia ini tidak bisa karena terbentur pekerjaan tadi yang disampaikan Kak Jo tadi. Nah, terus cuman saya waktu denger, kok nggak sesuai ya Tuhan, masa ini sing nyuruh itu Tuhan Yesus gitu loh. Tapi dia nggak bisa, nggak mungkin lah kalau yang nyuruh Yesus Mas Jo nggak bisa. Terus satu sisi lain aku berdoa, kalaupun nanti memang harus Jo, gue sendiri Tuhan yang ngomong sama Jo untuk dia berangkat ke Kediri, bilang gitu. Dan kemudian tembus gitu loh. Tembus, jadi benar-benar connect gitu. Tuhan, aku serahkan supaya Jo ini berangkat, bukan karena saya tapi karena Engkau. Aku sudah berdoa, selanjutnya aku serahkan sama Engkau Tuhan, biar Jo berangkat, gitu aja sih. Apa yang paling bikin deg-degan selama pelayanan di Kediri? Ya, mau pakai dulu ya? Pakai dulu. Oke, pakai dulu, Pak. Lah ya apa? Yang paling deg-degan itu saya belum pernah ya melayani untuk nyemplung langsung, ibaratnya asalnya nyemplung ke anak-anak muda. Jadi memang benar-benar tahu medan dan tahu kondisinya di sana. Jadi saya waktu ditunjuk itu memang tidak siap, satu. Yang kedua, saya juga tidak tahu kondisinya di sana seperti apa.
Terus kemudian saya di apa namanya, bukan dituntut ya, tapi apa yang memang benar-benar Tuhan sudah kerjakan di saya untuk mereka. Contohnya untuk memuridkan. Jadi memang banyak di sana yang memang terkendala di SDM-nya. Jadi SDM-nya mungkin masih belum bisa untuk memuridkan. Nah itu yang ya itu, iya. Awal-awal nggak tahu apa-apa, bener. Oke, kalau dari Jo? Kalau saya deg-degannya itu, saya ini pengen bantu Cosi, cuma saya cari orang-orang yang lain kok nggak ada yang sesuai gitu loh, nggak ada yang sesuai. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, loh Tuhan ini masa saya harus berangkat. Nah kalau saya berangkat gimana nih? Ya, Pekerjaan. Nah terus gimana, deg-degan nih. Memang keuangan sedang nipis dan kebutuhan juga susu untuk anak juga sudah sedang sedikit. Jadi kan bingung. Tapi ya anehnya waktu itu ya Tuhan ngomong sih, Bapak ngomong secara pribadi gitu kan. Bapak ngomong secara pribadi, masa sih kamu nggak percaya kalau aku bisa cukupkan kebutuhanmu? Ya di sisi lain ya percaya. Cuma kenyataannya kan ya anak saya mau minum apa gitu kan. Akhirnya selang berapa menit saya langsung ngomong sama Bapak secara pribadi, ngomong ya sudah Bapak, kalau memang kau menghendaki aku berangkat, aku akan berangkat. Mengenai keuangan semuanya aku percaya engkau yang cukupkan. Nah jadi itu yang buat deg-degan, memang ngomong tapi bener nggak nih gitu. Oke. Apa kasih dulu nih? Oh, dikasih dulu. Cocok, Jos. Cocok. Oke. Pengalaman ya, waktu pelayanan di Kediri, pengalamannya adalah saya ini memang tertarik untuk bisa melayani dan anak muda. Kan waktu itu kan pelajar melayani. Saya hanya melakukan bagian saya, yaitu bersaksi mengenai pengalaman saya waktu saya SMA dulu, SMP. Setelah saya melakukan setelah saya bersaksi, besoknya itu ada seorang anak itu menghampiri saya pribadi, ya secara ujuk-ujuk gitu ya, datang ke saya, terus dia bilang, intinya saya sedang main HP untuk ngetik chat WA dan sebagainya, biasa chat sama istri juga ya. Jadi salah satunya adalah dia datangi saya dan dia bilang halo kak gitu. Oh halo. Dia bilang bahwa dia terinspirasi sama kesaksian saya. Bagi saya, wah itu langsung HP saya taruh dan saya langsung dengarkan. Kok bisa terinspirasi? Ternyata singkatnya dia mengalami apa yang saya alami, apa yang saya ceritakan waktu itu. Dan setelah itu dia mau belajar melakukan hal yang saya lakukan waktu yang saya saksikan itu. Dan buat saya ya wow banget gitu kan. Kalau misalnya saya nggak datang di Kediri, ya mungkin orang itu ya nggak ngalami apa-apa dan saya nggak bisa lakukan buat dia gitu. Ya waktu di sesi itu sebenarnya berkat Tuhan itu masih belum ada. Jadi sempat kepikiran waktu sesi mendekati sesi akhir itu istri saya tiba-tiba telepon mengingatkan kembali. Ini susunya sudah hari ini udah habis nih. Mau minum apa? Ya sempat juga gelisah dan sebagainya. Terus di situ ada hikmat. Coba sih saya atur jadwal ngajar saya untuk besoknya hari Jumatnya. Itu kan pertemuan terakhir dan harus selesai. Tapi tetap honornya harus bisa Kamis atau Selasa. Dan ternyata pada akhirnya hari Jumat itu hari Jumatnya ketika saya ngajar dan selesai itu honor ternyata bisa cair saat itu. Padahal biasanya itu nggak. Ya jarang banget bisa cair di hari itu secara langsung dan nggak nunggu transfer apa dan sebagainya, langsung secara cash. Dan bagi saya ya wow banget ketika saya ngomong istri, artinya waduh puji Tuhan banget ya. Dan ternyata uang itu pun saya pakai untuk beli susu, keperluan yang lainnya, dan bersyukurnya masih lebih gitu. Ya kita bangga lah pastinya, kita bangga dapat yang sebelumnya memang dari skala memuridkan ya. Jadi memang benar-benar mereka itu SDM-nya kurang dan kemudian dapat sesuatu yang mungkin pelajaran bahwa pemuridan itu penting. Dan kita juga harus bayar harga di sana. Tapi saya bersyukur
mempunyai sesuatu ya, kondisi yang mungkin merubah mentalitas saya. Contoh, saya mempunyai murid ya kan, yang mungkin bandel, nggak bisa seperti ini. Tapi ada satu sisi lain yang di Gereja Kediri ini, mereka benar-benar rindu, tapi memang benar-benar kurang SDM-nya. Jadi saya mulai berbalik arah bahwa mempunyai motivasi yang baru, bahwa masih banyak orang-orang yang benar-benar butuh bimbingan dan juga dari Tuhan. Itu yang saya mau rubah pola pikir saya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kisah kami. Ya, saya sudah mengalami kasih karunia Tuhan dalam melayani pemuritan ini. Saya percaya bahwa Bapak juga rindu teman-teman mengalami hal yang sama yang saya alami, mengalami kebaikan Tuhan, berkat Tuhan di dalam memuridkan. Mari sama-sama semangat untuk memuridkan dan mengalami kasihnya lebih lagi. Disciple TV, ada berkat di balik pemuritan.